potong, aduh kamu betul potong katamu lagi. aku guru dan tuan, bukan Tuhan. Makanya kamu tuan pelesentir. dari kata kurios, Kamu pelentir. artinya tuan, bukan Tuhan. Oke. Nama-nama Allah Asmaul Husna ada berapa? 99, kenapa? Oke, tapi harus jujur ya, kita harus fair ya, dan aware ya, harus terbuka dan cermati ya, kita nggak boleh menghina agama orang Ini kok lain. lari-lari sih pembahasannya, ngapa lari Ya ke ini Asmaul masalah Husna? Tuhan, itu kan nama-nama Allah, nama Tuhan, sifat dengan sifat-sifatnya kan. Tenang kawan, Lari kemana-mana ini, nggak fokus ini, ngapa lari kemana-mana ini? Enggak lari, ini tetap fokusnya ke Tuhan. Nah, al-haq apa al-haq? Situ kan, ya al-haq apa? Yang maha benar. Betul, segala kebenaran. Apa kata Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tenang dulu, kamu ketawanya ketawa nyindir sendiri itu. Albert? Oke, Albert? sekarang kita buktikan apakah Yesus maha benar. Apakah Oke, bentar. Apakah Yesus maha benar? Oke, kita uji Yesus. Kita nggak suka. Bentar, kita uji dulu, kenapa takut? Bukan saya mau ngomong, kamu berhentiin. Sekarang kita uji, Anda mengutip Al-Haq, ya kan, yang maha benar Anda letakkan ke Yesus, maka kita uji Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 46, Yesus berkata begini, ada tertulis tentang aku, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sekarang saya tanya, tertulis di mana itu? Ya. Ayo, kalau Yesus benar, tertulis di mana? Apanya? Amennya. Lukas 24 ayat 46. Yesus ngomong. Ya, Anda baca dari ayat 44. Di situ dikatakan bahwa Yesus, Mesias, itu akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, menurut Yesus ada tertulis. Kan? Sebelum mati ada udah nubuatan tuh. Saya tanya tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta yang tertulis. Contoh nih, saya kasih contoh. Iblis berkata, ada tertulis malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius 4 ayat 6. Itu benar-benar ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ada kan? Ya? Nubuatan itu namanya. Bentar, saya tanya tulisan. Sekarang Yesus juga ngomong, ada tertulis, ya, derita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Kalau memang Yesus benar. Ada di Alkitab, ada banyak. Iya, mana? Kalau ada, aku transfer kau 10 juta malam ini. Ayo sini. Bener nggak kawan? Habis duit kamu? Iya, tunjuk, ayo. Semua jadi saksi kawan. Di bawah kalau ada yang mau nambah silahkan. Ayo. Apa? Kamu tadi bilang apa? Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bunyinya seperti itu. Harus seperti itu. Sebagaimana iblis ketika berkata, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Betul-betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ayo mana sini? Kalau tidak ada, Yesus penipu. Jadi tidak layak dia sebagai yang maha benar. Ayo tunjukkan sini. Kalau ada, minta apapun ku kasih kau. Leherku pun ku kasihkan. Tuh ada yang nambah 10 juta, ada nambah 3 juta di bawah tuh. Ada nambah 5 juta. Ayo, pendetamu paling hebat suruh ngadepin saya bahas ini. Saya jamin nyungsep nggak akan bisa. Tuh ada nambah 100 juta tuh. 20 juta. Oh, banyak tuh. Maha benar apanya? Musim buah aja nggak ngerti kok maha benar. Musim buah aja nggak ngerti kok maha benar, apanya maha benar. Orang awam bisa kau tipu. Kau berhadapan dengan segi kristologi, full data di otaknya, nggak bisa kau tipu-tipu. Dada aja. Cari dia. Kasih Cari sampai mencret kulit durian, kau nggak akan ketemu kau. Kalau itu tidak ketemu, berarti Yesus penipu, nggak maha benar dia. Halo Sugi. Ya. Bener nggak? Kamu ngomong berdusta takia nggak? Apaan takia? Nggak, berdusta nggak kamu bilang 10 juta antar? Kalau ada di pertanyaan Itu baru, di bawah ada yang nambahin 100 juta tuh malahan tuh. Oke. Ah. Nah bener ya.
kalau ada kata-kata itu persis di perjanjian lama sama di perjanjian baru ada lagi kayak gitu. Iya, 10 Kamu ini ya. juta untuk Oke. kamu 10 juta. Lukas pasal 24 ayat 46 kalian buka sendiri coba. Nah itu sudah saya bilang tadi. Kok kamu ulang lagi gimana sih lu? Perjanjian lama kamu bilang. Perjanjian lama nubuat. Emang Lukas perjanjian lama gitu? Ah koplannya orang nih. Enggak ngerti. Lu Lukas perjanjian lama. Oi, Kamu bilang Lukas perjanjian baru. Ah kau nih. Waduh bener-bener koplan ini Gini. bikin malu Kristen aja kau ini. bukan. Perjanjian lama itu dari Kejadian sampai Malaki. Perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Di antaranya isinya Matius, Mark, Lukas, Yohanes. Lalu Lukas perjanjian lama gundolmu. bilang perjanjian lama Sugi. Sekarang gini aja deh. Matius Saya minta di Bentar. perjanjian lama ada di mana? Karena Yesus mengatakan ada tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Oh, ada Maka banyak yang buatan harus dia. kamu cari di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Kok larinya ke Lukas? banyak. Ah, silakan satu aja. Lah, kenapa dibuangin? Kena report. Oh, keripot itu, Ustaz Sugi keripot. Dia kerepot kayak Kenapa dibuangin? Jangan dibuangin ya. Ya ampun. Dia kan mau lihat Mazmurnya ya, Mazmurnya ya. Ntar juga naik Ustaz Sugi, kamu tuh repot. tinggal kali. Naik lagi deh. Nggak perlu marah lah. Kita di sini kan kepala dingin. Ngapain kita harus bahas? Kita mati kan katanya kan nggak perlu lah. Pak D gitu suaranya begitu. Hilang ya. Gak ada hubungannya ke situ, Saya hilang ya? Bang Tijak. Ini di sini lintas agama, bukan lintas curhat. Benar. Dan siapapun menang di sini agama, kita kan nggak maksa orang juga harus masuk Kristen atau gimana, betul nggak? Nggak ada menang kalah yang dicari. Cuman tapi membuka edukasi. pintu Sudah edukasi, pantas betul. Anda naik ke atas, membawakan, mensiarkan agama Anda dan menunjukkan kebenaran tentang agama Anda. Betul, Kalau nggak kapal, yang penting di bawah gitu. betul. Udah, Asal jangan Bang kita Zigzag ngomong. daripada banyak ngomong, mending kamu cari dulu di mana itu. Apanya? Yang itu tadi banyak perjanjian lama, Jadi banyak. begini, itu Ya, silakan, gini, Bang. saya sedikit ya. Jadi begini, yang dimaksud Ustadz Sugi itu yang di situ yang dibacakan Lukas 24, 44, 45, 46. Coba baca. Di situ sudah tertulis di dalam kitab Musa 1, Nabi-Nabi 2, dan Mazmur 3. Akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Anda mengatakan dia itu maha benar. Lukas menuliskan Yesus yang berkata, coba Anda pahami dari atas, baca. Mengatakan Dari dia Lukas 24, 44 sampai 46 baca, gitu loh. Kamu buka Quran dulu. Quran bilang Yesus itu manusia yang paling suci loh, manusia suci. Kata Tunggu dulu, dan jangan takut dulu Yesus bahas itu. setiap Maupun apa dia tipanya suci, dengarkan. dibongkar. Dia suci, Tuhan. Nah, ini Ustadz Sugi udah datang nih, Ustadz Sugi. Iya, main report-report, takut ketahuan Yesus dibongkar tipuannya. Nggak ada yang report. Gimana saya bisa nge-report? Saya bukan host. Bukan kamu. Aduh. Netizen yang di bawah. Kau ini baper amat jadi orang. Enggak, tenang aja Sugi. Jangan ini. Kita tenang aja Sugi. Kita balas agama itu kita harus kepala dingin. Ngapain kita harus Saya sambil tertawa dari tadi kok. betul. Mantap. Ayo mana ayatnya mana? Jangan kemana-mana dulu. Ayo. Kita buktikan Yesus al-haq atau tidak. Kalau tidak berarti penipu dia. Penipu gimana? Lah, kalau tidak ada berarti kan nipu. Buatan dia banyak, nubuatan dia dari perjanjian Ini lama tidak ya. berbicara nubuatan, berbicara tulisan. Makanya tadi saya kasih contoh. Iblis juga pernah berkata kepada Yesus, Anda buka di dalam Matius 4 ayat 6. Ada tertulis tentang engkau. Capek. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Tulisannya sama. Ya, yang kita bicarakan tulisan. Kalau kita berbicara tulisan artinya sudah ditulis atau termaktub atau tersurat. Kalau nubuatan tersirat, bukan tersurat. Nah, sekarang Yesus juga ngomong di dalam Lukas 24 dan 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Tunjukkan ada tertulis di mana? Dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Karena Ini Yesus ya. menyebut ini.
Ini ya Mana? referensinya Yuk. ya, kurang lebih Yesaya 53 ayat 4 ya. Pasal 53 ayat 4. Ini kurang lebihnya ya, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, namun kita mengira bahwa dia terkena tulah, dipukul dan ditindas. Waktu dia disalib itu loh. Nah, ini tentang Mirip nggak, Pak? perbuatan Mirip nggak? dong. Mirip, mau gimana enggak miripnya? Sebab Miripnya di mana? nih di Mazmur, Mesias, sebab di mana di situ mulut ada orang kata fasik. Mesias? Bang, di mana di Yesaya 54 ayat 4 ada kata Mesias? Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang Ntar ketiga. kamu bilang Mana? gimana ada ayatnya Tuhan mengaku Tuhan, ntar kamu gitulin lagi. Lah, ini bicara tentang tulisan nih. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kalau deh. mau semua perfect ya bukan nubuatan. Nubuatan itu kan menggaris besarin untuk menuju ke depan. Dia ngebaca ke depan. Sama gitu loh. Perjanjian baru sama perjanjian lama tagnya sama. Ini yang kita Visual. bicarakan bukan nubuatan, tapi yang kita bicarakan tulisan. Iya. Ya, Ini kan minta oke. di perjanjian lama itu artinya nubuatan. Ini, Kamu ini. nggak ngerti Sugi ini. Ini ya. Kamu dulu bekas Kristen apa gimana ya? Kamu kok nggak ngerti? Nih, Itu kalau perjanjian lama ke perjanjian baru itu namanya nubuatan. Tentang Yesus sudah tertulis semua. sama ini, tengok nih. Tertulis. Tengok. Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Ini kata iblis di Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. Ya. Nih. Lalu berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Mesias, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita klik bintangnya, kemana dia? Nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ada tertulis Mazmur 91 ayat 11. Nah, setelah itu apa ketika dia Yesus katain ngomong, dia? ya, di Lukas, nih saya bacakan Lukas Jangan 20. mencobai Tuhan Allahmu kan. Jangan berhenti, Ayat jangan 46. di penggal-penggal atau dicomot-comot penggal-semenggal kayak gitu. Sudah saya kasih contoh, harusnya Anda paham. Jangan Tapi kalau nggak paham mencobai juga, ya, Tuhan nggak Allahmu. tahulah saya. Apa artinya Nih. Tuhan Allahmu, Dor? Ayat Aduh, 46. lari lagi. Apa artinya Tuhan Allahmu di situ? Katanya kepada mereka ada tertulis, sama-sama ada tertulis ya. Iblis mengatakan ada tertulis, Yesus mengatakan ada tertulis. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati ketiga. Di mana? Masa iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus? Ayo, di mana tertulis? Ya inilah yang saya sebut tadi. Ini di Mazmur aja ya. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Aku ini siapa? Mungkin itu sudah tertujunya ke Yesus. Ini perjanjian lama loh. Menuliskan untuk penerawangan ke depannya itu loh. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengar ya. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku kepada mereka menuduh aku. Sedangkan aku mendoakan mereka. Ini dia Miripnya menceritakan. di mana? Sebentar. Miripnya di mana dengan Lukas? Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti Coba kekasihku. yang di bawah itu mirip enggak, itu yang dia sebut itu mirip enggak? Enggak usah sama deh, mirip aja. Digenapi di Matius 27. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepada orang tua terhadap dia, ia tak memberi jawaban apapun. Artinya Tuh, itu beda, penyelipan, nggak mirip tuh. penyelipan, itu kisah penyelipan. Aduh. Saya tanya tulisan, Bang. Sudah saya Kalau kamu kasih mau contoh. kontak, Sugi, kalau kamu Sudah mau saya kontak, kasih, Bang. kalau kamu mau Sudah kontak saya sama- kasih contoh. Ya, sudah saya kasih contoh. Iblis mengatakan ada tertulis tentang kau. Malaikat akan datang menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ada tertulis tidak? kalau itu Ada saya nggak nggak pernah tadi? baca di perjanjian lama, saya nggak tahu ya. Saya bukan sok tahu itu Nah, gimana. kan tadi sudah saya tunjukkan Mazmur 91 ayat 11-12. Kan ada tertulis itu. Nih, Nah, sekarang ketika Yesus ngomong- Yesaya, sebentar, Yesaya 53 ayat 4, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, namun kita mengira bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Nah, itu apa itu? Yesaya 53 ayat 4 loh. Ketiga hari. It- Di mana di situ Itu ada kan kata Mesias?
Nggak ada. Itu kan masalah Mesias penderitaan, harus dia mau disalib. menderita. Dia Mesias menderita harus itu menderita. Disalib, kawan. Aduh, kamu ini, aduh dikasih tahu. Yang Betul saya banget. tanyakan tulisan dari tadi, sudah saya kasih Tulisan contoh nggak paham mirip, juga. nggak bisa mirip, kawan. Gimana kamu paksa? Kenapa iblis bisa mirip? Berarti iblis lebih pintar daripada Yesus. Karena iblis lebih mirip. Apa kata Yesus setelah itu? Kamu jangan Kata iblis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Oke, Persis setelah- yang dikatakan iblis. Kenapa Yesus nggak persis? Habis itu Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sesekali kamu mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang dimaksud kata jangan mencobai Tuhan Allahmu? Maksud dia kasih tahu iblis, dialah Tuhan, dialah Allah. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas tulisan. Kamu takut Sugi. Gampang Kamu itu. Gampang. Jawabannya gampang. Maksud jangan mencobai Tuhan Allahmu itu, jangan mencobai janji yang akan terjadi pada Yesus. Itu maksudnya. Dia kan suruh Tuhan Yesus terjun kan di atas gunung. Oh, itu ada itu. Iya, maksudnya jangan mencobai dunia. janji Tuhan. Terjunlah, Udah jangan kamu akan kemana-mana. disantap. Nah, Kamu akan disantap. nanti lari, Kata nanti Yesus. lari. Kamu Ya kan, nggak bisa takut. membuktikan. Jangan takut kan? lari. Iya jangan lari. Kamu takut kan? Maksudnya ini saya bongkar semua. Kamu takut ini. Lunurnya udah hampir Apanya yang ketemu. saya takutin? Jangan lari. Sebentar Sugi. Kamu takut kan? Maksudnya ini saya Noise, Bang. Jadi gini, Iya. bentar ya. Kalau memang Yesus itu di situ adalah Allah, kenapa di ayat 10 Yesus ngomong, "Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembahku." Seharusnya kalau Ya, Yesus sekarang itu saya tanya Allah, Sekarang saya tanya balik. Seharusnya kalau Yesus Kena itu ini. Allah di ayat 6, di ayat 10 Kena ini. seharusnya kata-kata Yesus, ya, "Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembahku." Bukan menyembah Allah lain. Nah, Yesus jangan sembah Allah aku, jangan sembahlah aku. Ada nggak tertulis kata-kata Karena itu? loh, untuk apa kayak gitu? Nggak ada orang nyembah Yesus kok. Makanya Yesus itu nggak Loh. mau kemuliaannya hilang gara-gara dia sok. Kalau orang minta disembah itu iblis artinya kawan. Lari kan? Apa Sekarang kata Yesus? buktikan aja di mana ada tertulis Lukas ini. Kalau tidak ada, Yesus penipu. Ayo penipu? buktikan kepada saya di mana ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. 100 juta aku kasih. Ayo tunjukkan sini. Saya segala macam udah saya kasih semuanya. Tapi kamu nggak Nggak percaya. mirip. Nggak Ya, mirip, memang nggak mirip. Itu kisah Nggak mirip. penyaliban. Kesengsaraan dia itu kisah penyaliban. Berarti iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus. Kamu Ayo. nggak ngerti, Sugi. Loh, kok nggak ngerti gimana? Bener. Ketika iblis mengutip sebuah tulisan, benar ada tertulis. Yesus juga mengutip sebuah tulisan, tapi nggak ada tertulis. Ini namanya gabrul. Gabrul gimana? Kamu kan sering buka Alkitab tuh. Kalau kamu mau jujur, Yesus itu Tuhan nggak? Kalau kamu udah baca dari perjanjian baru dari awal sampai akhirnya, Enggak. berarti munafik kawan. Jangankan menurut saya, Bos. Menurut ini kaum enggak. keluarganya sendiri, Bos. Menurut kaum keluarga Yesus sendiri, Yesus orang gila. Bagaimana saya Gila, mengatakan kamu. Yesus Tuhan? Ya udah gini aja Markus deh. 3 Gini aja deh. ayat 21. Anda baca. Markus 3 ayat tahu. 21 kamu baca. Menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Bagaimana saya mau mengatakan dia Tuhan kalau dia tidak waras? Bukan kayak gitu. Loh, bukan kayak gitu apa? Ketika mereka mendengar, ya kan? Markus 3 ayat 21, baca. Ayo, ini kita baca. Saya nggak ada Alkitab di sini. Nih, loh, nggak ada Alkitab dari Iya. tadi udah buka-buka. Waktu kaum Ada, keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kata mereka, ia tidak waras lagi. Lah, Yesus tidak waras lagi menurut kaum keluarganya. Siapa yang Itu kan lebih menurut. kenal? Itu kan Iya, menurut. Yesus Tuhan juga menurut kamu. Tidak ada pernyataan Yesus yang jelas aku Tuhan. Berarti masih menurut kamu. Menurut kaum keluarganya, Yesus orang gila. Menurut Yohanes 13 ayat 13 Yesus, kamu tepis. bentar. Menurut Kristen, Yohanes Yesus 30, Tuhan. aku dan Bapa adalah Ya. satu, kamu tepis. Yohanes Aku dan 1, Bapa adalah satu, bukan satu pribadi. tepis. Tapi tepis. satu pekerjaan. Baca ayat Oke. 33. Firman itu kekal nggak? Firman itu kekal nggak kawan? Firman itu kekal nggak? ciptaan. Firman ciptaan. Nah, yang ciptaan bumi ini apa? Kun fayakun itu Firman adalah ciptaan. Ya. Kekal nggak? Kekal Saya kasih nggak? ayatnya. Kekal Saya kasih ayatnya. Ciptaan tidak Kekal kekal. nggak? Tidak.
Berarti Saya kasih ayatnya. Berarti Wahyu Al-Quran, 3, waduh. Al-Quran itu firman Allah enggak? Al-Quran itu sebentar. Al-Quran firman Allah, ini yang kita bicarakan kekal nggak? Yesus. Kekal nggak? Menurut Bible, firman nggak? itu kalau saya tunjukkan firman ciptaan gimana? Kekal enggak yang saya tanyain? Yang kekal itu hanya Tuhan saja. Firman sama pada Menurut mulanya adalah firman, kitabmu, dan firman itu oke, adalah saya tanya, apakah ciptaan itu kekal? Allah. Yesus bukan ciptaan, kawan. Wahyu 3 ayat 14, buka. Ya kamu baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, sebentar saya Apa yang jawab. disebutin dia kalam Allah? Sebentar. Aldi bentar. Sebentar, Aldi. Mati Bang Di Rika. situ, Apa yang di situ? Kenapa Yesus dibilang kalam Allah, firman Allah, dan kok nggak berani bantah yang saya tunjukkan sih? Saya Iya. tunjukkan Wahyu 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Dia yang permulaan dan dia yang akhir, al-awwal al-aharu. Berarti Wahyu 3 ayat 14 nipu. Kok nipu dia? Loh, Dia cipta kan jelas bunyinya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan Udah, nggak usah benar, kali. Orang permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan Allah di situ. Orang bosen dengarnya kalau kita 3-4 kali kita bolak-balik kayak gitu. Orang udah dengar Karena semua. kamu orang nggak udah bisa tahu. bantah itu. Kamu mau Nah, sekarang melarikan. kalau bilang dia Sudah saya ciptaan, tunjuk. sebentar. Sekarang kamu komentari dulu. Wahyu 3 Kalau ayat dia 14 ciptaan, komentari. kalau kamu ciptaan, berarti siapa bapaknya? Sebentar, kamu jawab. Siapa bapak dia? Biologis dia? Bapak jasmanianya siapa? Sugi, kamu jujur ya ngomongnya apa adanya ya? Tidak ciptakan itu ada bapak biologisnya. Adam dan Hawa. Adam tidak punya bapak biologis, tidak punya mak biologis. Hawa 1 tidak punya. Korintus, kamu dengar 1 Korintus ayat 45. Seperti ada yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Dengar ya. Tetapi ada yang terakhir itu menyebutkan nama kata Yesus menjadi roh dan menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang itu Adam dan Hawa bukanlah yang rohania, tetapi alamiah. Sebentar, kemudian barulah datang yang rohania. Yesus maksud dia ini, yang kedua datang rohania. Manusia yang pertama berasal dari debu dan tanah, Adam dan Hawa, dan bersifat jasmania. Manusia yang kedua berasal dari surga. Aku kembali kepada Bapa, aku menarik engkau kepadaku, kata Allah. Dan di luar orang-orang kafir, dan pengikut-pengikut kamu di luar dari orang-orang kafir. Kembali lagi dia ke Allah. Karena dia rohulullah. Dia firman Allah. Ini apa sih? Ini kemana-mana. Wahyu 3 ayat 14 jelas-jelas Yesus diciptakan. Kamu kenapa kamu bantah? Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman. Ya, firman itu Yesus. Inilah firman dari Amin, dari Tuhan, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan Tuhan di situ. Enggak ada ngomong kayak gitu. Nah, buka. Jangan kayak anak debatnya. Kamu jangan enggak ada kayak gitu, tapi kamu belum buka. Jangan kayak anak-anak kalau mau Di debat. Wahyu, kamu buka Wahyu 22 ayat 12 sampai Wahyu 13. 3 ayat 14 kau baca dulu. Iya, kamu bukanya juga tahu Wahyu 22 referensinya sambungannya. Jangan dicomot-comot sepenggal-penggal kayak gitu. Wahyu 3 ayat 14 kau baca dulu baik-baik. Iya, tapi ada runut sambungannya itu loh kawan. Jangan kamu penggal-penggal kayak gitu ayat. Jadi kesannya itu kamu manipulatif. Ya udah baca. Bacanya tuh Wahyu 1. Ayat 12 sampai 13 kamu dengar ya. Datanglah Kau Tuhan langsung umat-umat loncat. yang- Dibaca Ya, dulu sebentar. dari Wahyu 3, kamu baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 14. Saya nggak hafal. Jangan Saya nggak hafal. loncat. Saya nggak hafal. Hedi. Datanglah Tuhan Yang umatmu kita menantikan. bahas Wahyu 3 ayat 14. Kenapa loncat ke Kamu Wahyu takut. 22? Kamu takut. Kita selesaikan dulu. Kamu yang takut membahas Kamu Wahyu baca 3 ayat semua. 14. Kamu ada Alkitab kan? Ya. Kamu baca semua. Coba kamu baca semua. Kalau Di saya nggak tahu, Wahyu, saya udah tahu ngapain kamu semua. menyuruh saya sudah dapat kesimpulan. Ketika saya baca Wahyu 3 ayat 14, saya dapat kesimpulan bahwa ternyata Yesus memang diciptakan. Selesai. Kalau kamu mau bantah, silahkan bantah Wahyu 3 ayat 14. Silahkan. Ayo.
Enggak, kamu enggak berani. Jangan lari. Seterusnya. Ayo, Ya, jangan baca lari, jangan seterusnya. lari. Enggak lari, saya enggak Ada pernah apa lari. dengan seterusnya? Aku tahu segala pekerjaanmu, Terus. engkau tidak ingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau Terus. dingin atau panas. Apa? Enggak ada masalah loh. Terus sampai ayat Wahyu. Baca sendiri, jangan nyuruh saya, sekarang baca sendiri. saya Wahyu 22 baca ya, sendiri. Suki. Dengar sampai Sus. Udah turunin ini dialognya enggak jangan, nyambung, jangan. turunin. Datanglah Udah, Tuhan, Bapak umatmu Nabi dia menantikan dialognya enggak kedatanganmu. nyambung. Jangan Ketika turunin. Wah, takut ketika kamu. dia ditunjukkan ayat Kamu udah takut. berani banget tapi loncat, udah. Kamu takut. Enggak, ini Coba Wahyu. Turun. Dia dialognya enggak nyambung. Dibahas apa, lari kemana? Dia tidak fokus cara debatnya. Dia mengatakan Yesus Al-Haq, saya minta ayatnya mana? Yesus penipu berdasarkan Lukas 24 dan 46. Tunjukkan kepada saya di mana? Nggak ada yang bisa jawab. Halo, selamat malam. Malam, Bang Song. Aldi dulu, Song. Aldi tadi mau ngomong, Song. Iya, Aldi dulu. Song, linknya dulu. Noise siapa sih ini? Noise. Sorry. Tuh. Ya, silakan Aldi. Iya. Debat kayak anak-anak. Kata ayatnya nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak Saya gitu. mau Kok dinaikin lagi? saya Siapa Ini saya bacain sebentar. Udah, turun. Kau debatnya kayak anak-anak kau. Ditunjukkan ayat, bukan dibaca dulu, langsung ngomong nggak ada kayak gitu. Ini kan orang koplak kayak gitu, ngapain kita layani? Iya. Cari yang jadi benar. parahnya dia nggak nyadar lagi kalau dia tuh permalukan dirinya sendiri. Botol banget. Silakan Aldi. iya, saya Silakan, mau jawab. Bang Aldi. Saya mau Silakan, jawab. ini diskusi udah mulai seru. Silakan. Silakan Wahyu Bang Anwar 3. Siddiq gantian. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, Pak Ade mau minum dulu, Bang Titik. Oh iya. Ya, gimana, Bang Aldi? Silakan. Iya, saya mau jawab yang tadi. Oke. Yang mana mau dijawab? Hah? Lu dari tadi nyimak kok katanya mau dijawab. Gimana sih? Oke, Gimana dari yang sih terakhir, orang? dari yang terakhir aja ya. Iya, boleh. 3:14. Siapa yang awal dari segala ciptaan menurut Islam? Yang awal enggak. Tuhan yang sejati itu tak berawal. Oke. Al-Hadid ayat 3 itu gimana? Bentar, Bang, sebentar. Ini tadi dia bilang saya mau menjawab, kenapa dia nanya? Iya, kita jangan Katanya mau mono-mono nih. jawab. Iya mau jawab, Iya, katanya mau sebentar. jawab. Jawab dulu lah, baru tanya balik. Ya jangan ditanya Silakan, terus. Bang. Oke. Saya bertanya dulu sebelum saya menjawab. Siapa yang awal dari segala ciptaan? Siapa yang Yesus. awal? Siapa yang Yesus. awal dari segala ciptaan? Menurut kalian, menurut Islam, dari segala Kalau sesuatu Tuhan itu kan lebih bicara ketuhanan. Tuhan itu tak berawal dan tak berawal. Bentar, ini yang kita bahas Bible, jangan ke Islam. Katanya dia mau jawab, Ustaz, gimana? Iya, kok lari ke Islam? Kalau di Islam, saya pasti siapa yang saya pasti diciptakan yang menjawab. paling pertama kali? Nur Muhammad. Itu dia. Oh, itu nyontek tapi Ih, Aji, Nyontek katanya mana? kamu mau jawab. Kamu mau gimana? Nur Muhammad, Ayat 3:14. astaga, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nur Muhammad mencontek ketahuan. Nah, sudah kamu jawab, Dek, kamu jawab aja. Kamu Ya kan udah. tanya di Islam. Saya jawab, Iya. kamu bilang nyontek koplak juga kau ternyata kau. Iya, jadi Sekarang kita bahas Bible, siapa yang diciptakan pertama kali? Yesus. Amsal Yesus. 8 nomor 22 juga. Amsal, Tadi oke. firman kan, ini permulaan. Pada mulanya itu. Permulaan. Di mana? Loh, itu tadi kan Wahyu 3 nomor 14 Iya. firman itu Yesus. Oke Iya, lah. Pada mulanya adalah firman. Nah, kita lihat mulanya ini yang mana? Mulanya kita lihat Amsal 8 nomor 22 itu sebagai permulaan pekerjaan ciptaan. berarti Tuhan telah melalui- menciptakan aku sebagai permulaan. Berarti firman di dalam Wahyu 3 nomor 14, Amsal 8 nomor 22 komplit itu Yesus. Oh, berarti Firman permulaan, betul? Kan melalui firman alam Firman ciptaan begitu. diciptakan di situ. Firman Wahyu diciptakan dong. 3:14 Firman diciptakan. Iya, gimana dia? Jadi gini, gimana satu? sedikit ya sebelum saya serahkan ke Bang Titik. Tolong yang berisik, tolong di mute dulu yang berisik. Tolong, siapa nih yang berisik ya? Yang Apa saya sendiri? Ustaz. Oh, sendiri sih kok. Daniel. Oh, alah, saya sendiri. Jadi gini, setiap yang ada mulanya itu pasti ciptaan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman.
Berarti firman ini ciptaan karena punya permulaan. Tuhan tidak punya permulaan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman beserta Allah. Firman itu berasal dari Allah sebenarnya. Tapi dirombak oleh Bible. Oke. Bentar Bang, saya belum selesai Bang. Bentar Bang. Ya, sebenarnya ini didapat dari Hipne Plato. Ya, yang bunyi aslinya pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos. Logos berasal dari theos. En arki, en ho logos, en proston theon kai hologos theos. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman dari Allah. Tapi kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, seharusnya tidak ada kata-kata pada mulanya adalah firman. Karena kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, artinya firman itu punya asal mula. Setiap yang punya asal mula, dia ciptaan. Lanjut Bang Oke, Sidik. saya jawab. Kalau dia memang ciptaan, kenapa ciptaan bisa menciptakan? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Mana datang Gimana? Yesus menciptakan langit dan Yohanes bumi? 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Terus mana Yohanes ciptaan? Bentar Bang Sidik, bentar saya jawab Bang Sidik. Yohanes 1 ayat Ya, 10. Kolose sekarang 1 ayat 15. bentar Bang. Pak Bang, saya jawab gampang Bang. Itu menurut Yohanes. Sementara ya kalau itu. kita lihat Yesus, bentar. Kalau kita lihat Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Anda buka di dalam Matius 19 ayat 2. Buka Matius 19 ayat 2. Kita Tidak buka ada sama-sama. Oke, bacain aja. Ini. Oke, saya bacakan ya. Jangan kayak yang tadi, belum baca nggak ada kayak gitu. Takutnya kayak gitu lagi nanti. Ya, ayat 2. Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Seharusnya kalau yang menciptakan itu Yesus, kata-katanya seharusnya begini, tidakkah kamu baca bahwa Aku yang menciptakan manusia sejak semula? Tapi Yesus justru menunjuk sosok lain. Bukankah kamu baca, tidakkah kamu baca Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Mana yang lebih bisa dipercaya, perkataan Yohanes atau perkataan Yesus langsung? Oke, kita klaim perkataan Yesus. Lanjut. Berarti perkataan Yesus yang harus kita pakai kan? Oke, sekarang saya jawab ya. Ya. Yohanes 17 ayat 10. Segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Manusia mana atau nabi mana yang berani berkata gitu? Segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Nabi mana? Itu perkataan Yesus loh. Itu maksudnya Tuhan itu tafsir kan? Ujung-ujungnya tafsir. Segala ini milikmu adalah milikku, iya. Karena Iya. Tuhan menciptakan sesuatu untuk Yesus, bukan Oke. Yesus sang